Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Juz Amma, ada surat yang namanya Al-Quraisy, yang bunyi ayat ke-1-2-nya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Terjemahan pada umumnya adalah begitulah adat kebiasaan orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Dalam tafsir-tafsir itu diuraikan bahwa kebiasaan orang Quraisy ialah suku yang terkemuka di Mekah yang merawat Ka'bah, dan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah dari Bani Hashim yang termasuk suku Quraisy. Ada Quraisy yang kafir, ada orang-orang Quraisy yang beriman, yang masuk Islam. Tapi kebiasaan mereka disebutkan dalam Al-Quran ialah rihlah, melakukan perjalanan. Nah, kitab-kitab tafsir menyebut bahwa perjalanan itu bukan untuk bertamasya, tetapi untuk berdagang, berbisnis. Kemudian dijelaskan bahwa mereka berbisnisnya di musim panas dan musim dingin. Ada 3 pendapat. Yang pertama itu pendapat dari Ibnu Abbas, ya, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi itu disebutkan pada waktu musim panas orang Quraisy berjalan ke Taif. Taif 100 km di luar kota Mekah di pegunungan, itu dingin. Ya. Di musim panas mereka ke Taif, ya. Di musim dingin mereka tetap di Mekah. Itu satu pendapat, satu tafsir. Tafsir yang kedua adalah misalnya dalam kitab At-Tabari, Al-Jami'ul Ahkam At-Tabari, itu yang menyebutkan bahwa pada musim dingin orang-orang Quraisy berdagang ke Yaman, sedangkan pada musim panas mereka berjalan untuk berdagang ke Syam, ke Palestina sekarang. Jadi karena di sana musim panas tidak terlalu dingin, dan di waktu musim dingin di Yaman tidak terlalu panas. Itu penjelasan dari ahli-ahli tafsir. Ya. Yang ketiga adalah di musim panas dan di musim dingin pun orang-orang Quraisy berdagangnya ke Syam. Jadi tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad SAW berdagang ke Yaman. Tapi yang banyak adalah dari sejak kecil Nabi Muhammad berdagang, ikut kafilah dagang ke Syam. Jadi musim panas dan musim dingin, karena dalam Al-Quran tidak disebut dua-dua tempat itu. Hanya rihlatas syita'i was-shaif. Itu tafsir yang merupakan pendapat juga, bukan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi itu adalah interpretasi dari para ahli tafsir. Nah, bagi kita, ayat tadi tentang berjalan atau berdagang atau berpindah-pindah karena musim, itu bisa menjadi inspirasi bagi perencanaan kota yang bergerak, ya. Kota yang atau permukiman yang tidak harus menetap, yang mengikuti saja apa keadaan alam. Ini agak penting ketika kita tinggal di pantai yang sewaktu-waktu kena tsunami misalnya. Maka permukiman yang bisa mengambang, berpindah atau digantung
di atas balon-balon udara yang besar, sehingga di musim panas pindah ke pegunungan, digantungkan di atas balon, perumahan itu, kemudian di musim dingin diarahkan pindah ke pantai yang tidak terlalu panas jadinya. Jadi ini inisiatif dari Al-Quran untuk perencanaan permukiman yang bergerak, yang tidak harus menetap di satu tempat. Barangkali ayat-ayat Al-Quran itu selain ditafsirkan kejadian di zaman dulu, bisa juga jadi inspirasi untuk saat ini. Wallahu a'lam.